Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas fitur security. Security sangat diperlukan sekali ya. Ada dua proses dasar yang terjadi dalam sistem keamanan dan beberapa pembagian akses ke dalam sebuah aplikasi. Di situ ada beberapa level-level akses dari mulai yang paling rendah sampai dengan yang paling tertinggi. Ini adalah daftar security internal tag name. Nah, ini cara pengaturan dari konfigurasi security itu tersebut, di mana di sini yang paling tertinggi kita buat adalah administrator dengan access level 9999, dan yang berikutnya adalah operator 5000, guest atau tamu itu 1000. Ini konfigurasinya bisa dilihat di sini. Spesial, konfigurasi, dan kita pilih log on, namanya administrator, passwordnya Wonderware sesuai dengan yang tertera pada modul. Ini adalah username dan password yang umum untuk atau general untuk InTouch ya, Wonderware. Nanti akan kita bagi lagi 3 buah user dengan masing-masing level access yang berbeda. Akses yang paling luas atau paling tinggi terdapat pada username administrator, dan yang paling rendah adalah username guest atau tamu. Nah, di konfigurasi user kita tambahkan sesuai dengan rencana username dan level yang akan kita buat. Ini untuk username itu sama dengan password. Jadi guest, passwordnya saya bikin guest juga. Access level kita sesuaikan dengan kewenangan masing-masing username. Update. Oke. Selanjutnya kita membuat halaman password. Jadi pilih jenis halamannya overlay. Jadi kalau overlay itu dia menambah ke samping. Di sini namanya halaman password sesuai dengan modul. Itu ada biasanya di new ya, file new. New properties, halaman overlay. Ini namanya adalah password
halamannya password. Kita menggunakan icon rectangle untuk kolom username dan password. Tinggal nambahin teks aja, username. Di sini ada rencananya ada 5 tombol atau 5 kolom ya. Kalau untuk username 5 kolom input, username 1 kolom, password 1 kolom input. Kalau change password nanti itu adalah dalam bentuk tombol, itu juga dengan konfigurasi user. Dan yang terakhir adalah tombol log off. Nah, ini udah selesai untuk pembuatan kolom dan tombol yang ada di halaman password. Yang untuk tag name-nya, jadi untuk mengaktifkan input string tag name, double klik pada kotak yang rectangle, double klik aja, terus nanti disesuaikan dengan user input string yang ada pada modul. Username, user input stringnya operator entered, itu untuk tag name-nya. Tinggal klik OK. Oke. Nah, begitu juga dengan password seperti itu. Yang password, user input stringnya password entered. Tinggal dipilih aja karena memang yang lambang dolar itu udah ada. Nah ini, oke. Oke. Change password dan konfigurasi user itu sedikit berbeda dengan inputan miscellaneous disable, dan ekspresinya sesuaikan dengan modul. Di sini access levelnya di atas 5.000, besar sama 9.000. Disable state-nya off. Jadi kalau disable state-nya off itu maksudnya adalah tidak berarti aktif. Kalau dia disable on-nya berarti dia tidak aktif. Jadi yang si user yang memiliki level di atas besar sama 9.000 disable off, dia bisa melakukan konfigurasi. Jadi hanya yang di atas 9.000 saja yang bisa melakukan konfigurasi. Kalau yang di bawah itu nggak bisa. Kalau yang di atas 9.000 adalah administrator, 9.999. Jadi kalau kayak operator sama guys itu nggak bisa melakukan perubahan konfigurasi. Nah, ini adalah Windows script yang ada pada aplikasi. Kita sesuaikan dengan modul. Ini modulnya sepertinya ada yang salah. Sesuaikan aja dengan user yang kita buat tadi. Nah, berikutnya adalah halaman aplikasi ya. Jadi kita udah bikin halaman password, sekarang halaman aplikasi. Oke. Nah, tulisan nama halamannya adalah halaman aplikasi. Di halaman aplikasi ini adalah tampilan dari
rangkaian-rangkaian yang kita buat atau aplikasi yang kita buat. Nama user, ada 3 pilihan, guys, operator sama administrator. Dan untuk aktifkan motor menggunakan yang ada pada wizard, menggunakan push button on off ya, berwarna merah di sini. Untuk aktifkan motor. Nah, berikutnya melakukan wizard juga, wizard untuk slider dan motor. Slider nanti skala 0 sampai 100 dan motor ketika berjalan itu ada notifikasi berkedip. Nah, untuk next link sama expression tinggal menyesuaikan yang sesuai dengan modul. Ini adalah untuk operator ya. Jadi ada user, operator. Oke. Nah, kalau untuk motor ini harus kita break cell. Kalau nggak di break cell dia nanti tidak akan bisa mengaktifkan animasi. Jadi ngeblink untuk kedip-kedip ya, nanti akan berkedip-kedip. Seterusnya next link. Nah, expression ini seperti apa untuk motor? Tinggal pilih. Oke, define motor, oke. Motor, save aja. Close. Oke, jadi nanti latar belakang ininya warna hitam ya. Lanjut. Nah, ini ada tambahan script pada aplikasi. Jadi kalau di atasnya adalah user, administrator, atau operator, dia akan langsung menampilkan halaman aplikasi. Jika tidak ada atau lain dari yang ketiga di atas, dia akan hide untuk halaman aplikasi. Jadi ada user, administrator, operator, dan guys. Nah, berikutnya adalah script untuk pengaktifan pompa. Ini ada script yang salah, motor ini seharusnya pompa, karena di awal kita menggunakan kata pompa bukan kata motor. Kita jalankan, masukkan administrator dengan password yang sama, administrator juga. Nah, akan tampil halaman aplikasi. Konfigurasi user, change password. Nah, jadi dia punya kewenangan untuk change password dan mengaktifkan motor sekaligus mengatur pergerakan motor. Nah, 94 itu adalah perputaran motor, seberapa cepat untuk administrator. Tinggal nanti kebutuhan dari user atau kebutuhan kita seperti apa. Apakah administrator juga bisa mengakses yang lain atau hanya operator saja? Kalau di sini operator, kita akan coba passwordnya juga operator. Operator, apakah dia bisa change password juga? Aktifkan motor, bisa. Untuk pengaturan kecepatan dia tidak bisa. Kalau administrator dia tadi bisa untuk melakukan pengaturan kecepatan pada motor. Nah, berikutnya adalah penambahan fitur activity warning dan activity timeout. Jadi activity timeout ini adalah ketika tidak melakukan aktivitas, dia akan secara otomatis keluar, log off. Kalau inactivity warning, ya cuma hanya sekedar notifikasi saja. Jadi sebelum dia log off, dia akan mewarning, biasanya dalam bentuk kedipan. Pengaturannya seperti ini. Jadi warningnya berapa detik gitu. Kita bikin di sini 10 dan timeoutnya dia 20. Nanti jadi setelah detik 20 tidak melakukan aktivitas, dia akan timeout, keluar log off. Sementara 10 detik dia akan berkedip warning.
Oke, kita coba jalan. Oh ya, kita bikin ini dulu ya, ke halaman warning dan halaman log off. Halaman warning. Kelas sebelumnya belum ada ini password sama ini aja, tadi ada dua halaman ya. Password sama halaman aplikasi. Ini kita tambah 2 lagi untuk halaman warning dan pop up nih, window type-nya pop up. Jadi akan menimpa halaman yang sebelumnya. Begitu juga dengan halaman log off, dia pop up juga, saling menimpa. Oke. Halaman warning, program akan otomatis, ini cuma hanya teks doang. Dan tombolnya juga kita bikin rectangle, karena lebih gampang rectangle udah break cell ya. Lebih gampang untuk mengaktifkan animasinya. Tapi di sini nggak ada animasi, cuma script doang. Close, tinggal copy paste aja. Paste di sini. Dan tinggal menambahkan program log off kata-kata. Oke, selesai. Berikutnya kita tambahkan script aplikasi untuk mengaktifkan halaman warning dan halaman log off. Di bawah if kita tambahin lagi, tinggal copy paste. Nah, seperti ini. Jadi dia ketika inactivity warning sama dengan 1, maka akan tampil pop up halaman warning. Kalau inactivity timeout sama dengan 1, jadi operator enter sama dengan non, pas maka dia akan close. Ya, udah selesai. Running, runtime, yuk. Oke. Ignore. Oke. Nah, halaman log off-nya seperti ini tampilannya, sederhana. Tinggal improvement dari teman-teman untuk membuat tampilan lebih sedikit menarik. Username kita input nah itu aktivitas, setelah 10 detik dia akan log off sendiri. Administrator, passwordnya juga administrator, akan menampilkan halaman aplikasi. Setelah kita proses login ya, administrator. Seperti ini. Dan ini halaman aplikasi berjalan sesuai dengan aturan dari username yang udah kita buat tadi. Aktifkan motor. Nah, seperti itu. Kalau untuk program log off tinggal close, dia akan keluar. Ini adalah konfigurasi change password on off. Nah, aktif change passwordnya seperti ini. Nah, itu log off. Demikian. Terima kasih.